Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan bertemu kembali dengan saya Pendeta Andrew Pasti Putar dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Ministry. Saya percaya kita semua dalam penyertaan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kita terima dan memuji namanya, segala kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Lalu katakan, aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena Tuhan. Puji nama Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dengan topik menarik, yaitu jangan hidup dalam kepahitan. Wow, jangan hidup dalam kepahitan. Satu firman Tuhan akan kita baca dari Mazmur 73 ayat 1 sampai 24. Mazmur 73 ayat 1 sampai 24. Bapak Ibu bisa membaca ayat ini secara keseluruhan. Saya akan baca hanya satu ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-21. Ayat yang ke-21 berkata demikian. Hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Wow, luar biasa. Hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Oh, ternyata kepahitan itu bisa sampai menusuk-nusuk tulang atau pinggang ya. Luar biasa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kepahitan itu adalah persoalan masalah hidup kita yang bisa menghambat kita bertumbuh secara rohani, bahkan juga membuat kita hidup tanpa damai sejahtera dan sukacita. Bahkan kepahitan itu bisa membawa kita dalam penderitaan sampai kepada sakit penyakit. Nah, ini mungkin semua karena ada persoalan, ada masalah yang tidak kunjung bisa diselesaikan. Mungkin kita disakiti orang lain, ya kita tidak dapat menerimanya ketika kita difitnah, sehingga kita juga menjadi orang yang sakit hati. Ya, dan mungkin benci menyimpan itu berhari-hari bahkan dengan waktu yang cukup lama. Atau ada persoalan-persoalan yang lain yang menyebabkan kita uh, mengalami kepahitan. Jadi pada kesempatan yang baik ini, saudara kasih Tuhan, jika kita menyadari bahwa dalam menjalani hidup ini kita tidak sendiri, maka seberat apapun masalah atau kesesakan atau penderitaan tidak akan memahitkan hati kita. Harus selalu ingat bahwa ada pribadi. Sekali lagi, ingat bahwa ada pribadi yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus pernah berjanji? Tuhan berjanji dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oh, luar biasa. Ini janji Tuhan. Bahwa kita tidak pernah dibiarkan. Kita tidak pernah ditinggalkan. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Inilah yang seharusnya menguatkan dan menghibur kita. Kita tidak perlu takut dan khawatir bahwa Tuhan akan meninggalkan ataupun membiarkan kita. Seperti hal yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekali lagi firman Tuhan ini penting, saya akan baca. Saya ulang sekali lagi. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow, luar biasa. Karena itu, bangunlah persekutuan dengan Tuhan. Bangunlah persekutuan yang karib dengan Tuhan. Setiap hari kita harus melakukan itu. Saat kita tinggal di dalam hadirat-Nya, kita akan selalu diingatkan bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita dan menyertai kita. Bahkan menyertainya sampai akhir zaman. Penyertaannya atas kita sampai kesudahan zaman. Bukankah Tuhan berjanji dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan sangat jelas, dikatakan bahwa kita, bahwa Tuhan menyertai kita. Aku senantiasa menyertai engkau sampai ke akhir zaman. Itu luar biasa. Itu janji Tuhan.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Seperti hal yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 2. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, percayalah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan pada saat yang tepat, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Seringkali ketika situasi-situasi di sekitar kita tampak begitu buruk dan tidak sesuai dengan harapan, arah mata kita semata-mata tertuju kepada masalah, bukan kepada Tuhan lagi dan janji-janjinya, sehingga hari-hari kita penuh dengan kepahitan, dipenuhi dengan segala kepahitan. Sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, kepahitan sama sekali tidak membawa dampak positif dalam hidup kita. Sekali lagi, kepahitan sama sekali tidak membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ia akan menghancurkan kita, merusak, menghancurkan kita. Selama kita hidup dalam kepahitan, berarti kita belum sepenuhnya hidup sebagai manusia baru, melainkan masih mengenakan manusia lama. Bukankah setiap orang yang ada di dalam Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah ciptaan baru, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Oleh karena itu, mari kita buang segala kepahitan. Sekali lagi, mari kita buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, dan juga segala kejahatan. Seperti hal yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 31, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, mari kita buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, dan juga segala kejahatan. Saat kita membuang segala kepahitan itu, segala kejahatan itu, kita akan mendapatkan sukacita. Kita akan mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera, dan banyak hal-hal yang lain membuat hidup kita lebih tenang, dan kita mengalami damai sejahtera, sukacita surgawi. Di akhir renungan ini saya mau sampaikan kepada kita semua, hidup kita terlalu berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, hidup kita, hidup saudara terlalu berharga di mata Tuhan. Dengan atau tanpa kepahitan, kita harus membuang segala kepahitan dalam hidup kita. Kita buang dari segala kepahitan itu, sehingga kita bisa mengalami namanya damai, sejahtera, sukacita surgawi. Haleluya, puji Tuhan. Mari sekali lagi buanglah segala kepahitan dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami damai sejahtera. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Jangan lupa direspon, dibagikan sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Bagi yang belum, mari silakan di-subscribe. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.